firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberitakan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, terutama pada ayat yang ke-16, kembali ke ayat yang ke-16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Garis kata menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Wow. Salah satu kebiasaan, salah satu habit yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah suka pergi ke rumah Tuhan. Salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah suka beribadah. Raja Daud juga, kalau Bapak Ibu perhatikan, punya sebuah kesukaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu suka pergi ke bait Allah. Mazmur 122 ayat yang pertama berkata, ini nyanyian Daud. Nyanyian di sini adalah Tehillah, Tehilim. Tehillah atau Tehilim adalah nyanyian hati, nyanyian kehidupan. Ada pada saudara yang di sini, yang di Zoom, yang di YouTube, Anda punya problem dengan bagian kanan dadamu, terutama dada sebelah rusuk sebelah kananmu sakit. Sudah lebih daripada 3 minggu, mau masuk 4 minggu ini, 1 bulan ini. Hari ini ketika engkau sedang dengarkan perkataan firman ini, Tuhan sedang sembuhkan engkau. Ketika engkau tarik nafas kembali, engkau sudah bisa putar kanan, engkau sudah bisa miring ke kanan, engkau sudah bangun dari tempat tidur dengan sempurna. Hari ini Tuhan sudah sembuhkan engkau dengan cara hebat dan cara yang ajaib. Anugerah Tuhan sedang turun atas hidupmu. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa di bagian sebelah kananmu seperti ada pelat baja yang sangat tebal, dan itu sangat berat bagi engkau. Ada kalanya bangun tidur pun engkau nggak bisa. Tapi hari ini Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mazmur 122 ayat yang pertama berkata begini. Nyanyian siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud dia raja, saudara, dan dia raja atas seluruh Israel. Dan ketika ada orang berkata kepada dia, ayo pergi ke rumah Tuhan, Daud tidak berkata aku sibuk. Daud tidak berkata minggu depan saja. Daud tidak berkata nanti, aku lagi begitu banyak hal yang aku sedang kerjakan. Daud tidak berkata aku nggak punya waktu. Daud tidak berkata begini, nanti lain kali saja. Untuk Tuhan, Daud memprioritaskan nomor 1. Untuk ibadah, Daud sangat tahu bahwa itu sangat penting dalam hidupnya. Amin. Makanya saya nggak heran bahwa orang ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya nggak heran bahwa orang ini punya problem banyak, punya masalah banyak. Tapi Tuhan selalu luputkan dia dan memberikan kepadanya jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Alkitab dengan jelas begini, dikatakan begini, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tema khotbah di malam hari ini adalah kebiasaan orang yang hadir dalam gereja. Dan Alkitab berkata begini, Daud sangat bersukacita
Ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu harus tahu bahwa gereja bukan hanya tempat orang benar. Tapi gereja juga adalah tempat bengkel, tempat orang berdosa. Kalau Anda berdosa, gereja adalah tempat yang tepat untuk Anda datang, untuk Anda mengalami pemulihan. Kalau Anda punya problem, kalau Anda punya masalah, maka gereja adalah tempat yang tepat untuk Anda menemukan jawaban dan jalan keluar, menemukan kekuatan dan menemukan hikmat untuk Anda mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidupmu. Saya enggak dengar amin. Ketika saya renungkan ini, maka saya lihat ada satu kehidupan yang dibangun oleh Daud. Ada sebuah kebiasaan yang dibangun oleh Daud dan itu terjadi selama hidupnya. Dan salah satu kehidupan para pemimpin yang sangat efektif adalah sebuah kesadaran pribadi. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Ada sebuah kesadaran pribadi yang dimiliki oleh Daud. Kalau Bapak Ibu mau jadi seorang pemimpin yang sukses, seorang hamba Tuhan yang sukses, maka hal yang paling penting yang harus dimiliki adalah kesadaran pribadi. Coba misalnya kalau orang ke gereja harus didorong-dorong terus. Kalau doa harus didorong-dorong terus. Kalau baca Alkitab harus didorong-dorong terus. Kalau mau lakukan pekerjaan harus didorong-dorong terus. Kira-kira pekerjaan pelayanan akan maju atau tidak? Maka kita akan tergantung hanya dengan orang yang mendorong kita. Ketika tidak ada dorongan maka kita berhenti. Ketika ada motivasi maka kita berhenti. Tapi saya percaya ketika kita menemukan satu kesukaan untuk Bapak Ibu dan saya membangun sebuah gaya hidup, yaitu kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya harus sadar bahwa saya butuh Tuhan. Dan itu merupakan salah satu kriteria kepemimpinan yang sangat efektif, yaitu kesadaran pribadi. Ketika kita sadar pribadi, maka saudara dan saya bisa nolong orang lain. Kebiasaan datang daripada kesadaran pribadi. Ingat sekali lagi saya ulangi. Jadi kebiasaan datang dari kesadaran pribadi. Keadaan pribadi akan membuat seseorang setia sampai mati. Dari Bapak Ibu dan saya sadar secara pribadi, punya kemampuan di mana Bapak Ibu tahu bahwa saya butuh Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Dan firman Allah berkata begini, Daud punya kesadaran bahwa kedudukan raja dia tidak akan penting kalau dia tidak cari Tuhan. Daud punya kesadaran pribadi bahwa tanpa Tuhan semua yang ada padanya jadi sia-sia. Daud punya kesadaran begini, bahwa semua harta yang dia miliki, semua kemuliaan yang dia miliki, tanpa Tuhan di dalamnya, maka jadi zero, jadi nol. Jadi sebenarnya sehidup kita ini tanpa Tuhan di dalamnya, maka tidak ada artinya apa-apa. Yohanes pasal 15 berkata begini, kalau ranting itu yang adalah Anda dan saya tidak tercacak pada pokok itu, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi ketika dia tercacak di sana, maka Anda dan saya akan melihat buah kehidupan yang akan Bapak Ibu dan saya tampilkan. Bayangkan jika para anggota jemaat, bayangkan bahwa jika para anggota gereja secara pribadi punya sebuah kemampuan kesadaran pribadi. Sadar bahwa pentingnya ibadah, pentingnya datang ke gereja, pentingnya kita datang ibadah secara onsite atau ibadah secara online. Maka saya yakin gereja itu akan tambah maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dewasa, salah satu kriterianya adalah bisa mimpin diri sendiri. Kesadaran akan Tuhan itu dimulai daripada diri Anda sendiri. Ketika itu ada pada kita, maka saya percaya gereja akan maju. Gereja akan bertumbuh. Saya percaya kalau Bapak Ibu lakukan ini, maka kita akan melihat hal-hal ajaib, hal-hal luar biasa akan terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga,
bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan adalah matahari, sebab Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kebaikan ia berikan, dan ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Dikatakan bahwa Tuhan adalah matahari dan perisai. Mazmur 8 ayat 11 itu ayat 12. Dikatakan sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Dia menyinari saudara, dia juga perlindungan bagi saudara. Dan dikatakan begini, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Berapa banyak yang mau menerima kasih dan kemuliaan? Berapa banyak yang mau menerima perlindungan Tuhan? Berapa banyak yang mau terima kebaikan yang daripada Tuhan? Maka saudara dan saya harus membangun sebuah ada dalam kebiasaan Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus senang ke bait Allah. Untuk membantu kesadaran saudara dan saya. Supaya kita berbakti kepada Tuhan. Ketika kita datang ke gereja. Hal yang pertama adalah Tuhan Yesus senang ke bait Allah. Tuhan Yesus senang ke gereja. Karena bait Allah adalah tempat penyembahan kepada Tuhan. Ulangi. Tuhan Yesus senang datang ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan adalah tempat penyembahan. Makanya tadi kita kasih waktu 30 menit. Ada kalanya sampai 1 jam untuk memuji menyembah Tuhan. Karena di rumah Tuhan adalah tempat penyembahan. Saya percaya bahwa kita dapat menyembah Tuhan di mana saja. Anda bisa di rumah menyembah Tuhan. Anda bisa di jalan menyembah Tuhan. Anda bisa di kantor menyembah Tuhan. Karena dia omnipresence. Dia Allah yang maha hadir. Yang kedua adalah Tuhan yang ada dan saya sembah. Adalah Allah yang adalah roh adanya. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Alkitab berkata begini. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria. Ingat Tuhan Yesus ajarkan penyembahan bukan kepada ahli-ahli Taurat. Ajarkan penyembahan bukan kepada orang-orang pintar, ahli Taurat, Farisi, sekarang ini para pendeta. Yesus tidak ajarkan penyembahan kepada mereka, tapi Yesus ajarkan penyembahan kepada seorang yang punya suaminya 5. Dan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, Bapak Ibu perhatikan, tapi saat datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak cari penyembahan, tapi Tuhan cari penyembah. Bapak Ibu, di depan di sini kita tidak membangun panggung, tapi kita membangun mezbah. Panggung hanya untuk jadi idol, tapi membangun mezbah adalah korban persembahan. Sehingga kita akan melihat api Tuhan turun, revival, jawaban, terobosan, pemulihan, kesembuhan, hal-hal ajaib akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Adalah sangat penting jika kita memuji Tuhan bersama-sama. Betul?
Sangat penting jika kita memuji Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang lain di dalam gereja. Makanya tadi kita datang, kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan sedang cari penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Bapa dalam roh. Dalam terjemahan lain berkata, menyembah dalam bahasa roh. Dan hidup di dalam kebenaran. Ada orang yang suaranya bagus, tapi belum tentu penyembah. Ada orang yang bisa nyanyi, tapi belum tentu penyembah. Tapi penyembah adalah saudara dan saya, menyembah dalam bahasa roh, dan Anda pelaku firman Allah. Jadi ketika saudara dan saya berdiri di atas ini, ketika Bapak Ibu ada di kursi situ, dan ketika kita mengangkat tangan, pastikan bahwa kita pelaku firman. Pelaku firman adalah mendengar firman dan melakukan firman Allah. Hal yang pertama yang Bapak Ibu harus tahu, bahwa rumah Allah adalah tempat penyembahan. Rumah Allah adalah tempat di mana kita belajar menyembah. Adalah lebih penting jika kita memuji Tuhan secara bersama-sama. Maka akan melahirkan yang namanya corporate anointed, urapan bersama-sama. Mazmur 22 ayat yang ke-23. Nanti kita lompat lagi dengan Mazmur 26 ayat yang ke-12 berkata begini. Daud berkata begini, aku memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Mazmur 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jamaah. Tuhan mau Pak Ibu dan saya bukan hanya berdoa secara pribadi. Contoh gini, doa itu diumpamakan seperti Anda itu jadi sepotong kayu api. Kalau kita ini misalnya 200, 300, 500 orang yang adalah potongan kayu api, kemudian ditumpuk bersama-sama, saya percaya akan menjadi sebuah api unggun yang besar. Radiasinya itu bisa bermil-mil, radiasinya bisa berkilo-kilo, dan akan menjamah begitu banyak orang. Saya percaya bahwa apa yang sedang ditunggu-tunggu, di mana Tuhan menunggu supaya ada dibangkitkan kembali pondok Daud, untuk urapan Allah diturunkan, untuk terjadi revival di hari-hari terakhir ini, dimulai dengan saudara dan saya datang dan belajar penyembahan, menyembah di dalam gereja bersama-sama. Amin. Alkitab katakan kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Dalam Mazmur 26 ayat yang ke-12 dikatakan begini, kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan di dalam jemaah. Tuhan mau saudara dan saya melatih ini. Saya ingat satu waktu ketika saya awal pertama kali datang ke ibadah karismatik. Ketika saya datang, saya nonton orang menyembah Tuhan. Karena mereka bahasa roh saya nggak ngerti. Mereka angkat tangan, saya lihat mereka menangis. Saya lihat mereka teriak. Saya lihat mereka ini, saya masuk gereja itu. Dalam 1 tahun, saya belum dibaptis Roh Kudus. Untuk cuma nonton orang. Saudara, ada kalanya orang lagi menyembah, lagi alami Tuhan, saya lihat dia kepala sampai di kaki, sebelah kiri kemudian pindah sebelah kanan, lihat dari kepala sampai kaki, saya lihat di belakang, semua orang lagi menyembah Tuhan, saya yang datang ke gereja pelototin orang. Lalu satu waktu saya tanya kepada kakak perempuan saya, bagaimana caranya supaya saya bisa dibaptis Roh Kudus, supaya saya bisa menyembah Tuhan. Dia berkata begini, kamu berdoa sendiri. Satu waktu nanti kamu akan alami yang namanya kamu dibaptis Roh Kudus dan kamu akan berdoa seperti itu. Saya ingat tahun 91, saya ikut sebuah retreat dan saya didoain kelepasan di sana. Ketika selesai didoain kelepasan, hari itu juga saya dibaptis Roh Kudus. Ketika saya kembali ke kamar, satu malam saya nggak bisa tidur, mungkin 20 sampai 25 kali saya bangun. Saya berdoa dalam bahasa roh, berdoanya berjam-jam, saya bingung. Saya pergi ke kaca lihat muka saya, ini Luther atau bukan gitu saudara. Karena saya bisa berdoa 1 jam, saya kaget. Berdoa dengan bahasa roh. Dan ketika berikutnya minggu depannya saya masuk ibadah, saya tidak lagi nonton orang, saya sudah mengangkat tangan, saya sudah berdoa dengan bahasa roh, saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi.
Ada jemaat yang datang di sini, ketika orang menyembah, Anda cuma pelototin. Anda sama dengan saya 30 tahun yang lalu. Tapi hari ini, saudara harus punya sebuah kebiasaan seperti Tuhan Yesus. Dia datang ke gereja, dia datang ke bait Allah, karena rumah Allah adalah tempat penyembahan. Ketika Anda datang, tahu tempat penyembahan? Penyembahan itu bukan cuma lagu. Penyembahan itu adalah seluruh hidupmu Anda berikan kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2 dan Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2 berkata begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Perkataan, perbuatan, pekerjaan tangan, kakimu, hatimu, seluruh tubuhmu harus dipersembahkan. Ingat bahwa kita ini persembahan yang hidup. Logikanya dalam perjanjian lama, persembahannya itu harus ada darahnya. Baru dipersembahkan. Tapi saudara dan saya dipersembahkan hidup-hidup. Berarti hidup saudara ini adalah korban. Jadi kalau kita datang ibadah dan Anda tidak lakukan dengan korban, maka saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya house of praise, house of power, house of prayer, dan house of purity. Rumah kesucian, rumah doa, rumah pujian, dan rumah kuasa. Kita nggak akan alami itu. Haleluya. Adalah sangat penting saudara, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Jemaat yang lain, untuk apa? Untuk merasakan hadiratnya. Amin. Dalam Mazmur 11 ayat yang keempat, Mazmur 11 ayat yang keempat, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Taktanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ketika Anda datang di rumah Tuhan, ketika Anda datang di Geraha CKF, maka Tuhan ada dalam bait-Nya. Amin. Kalau Bapak Ibu, saya suka nonton film-film kerajaan Mandarin. Dan ketika dia punya para pembesarnya itu, ketika rajanya datang, maka mereka sujud menyembah. Mereka tidak akan pernah mengangkat wajahnya ketika raja berkata, ayo berdiri. Mereka akan sujud menyembah. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ketika menjadi rumah persembahan di hadapan Tuhan, maka saya percaya hidup Anda yang hancur, hidup Anda yang tidak punya jalan keluar, tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan, saya percaya Anda akan melihat jalan keluar, melihat pertolongan. Sebab Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu masalah saudara, dia tahu bahwa Anda tidak mampu, tapi dia sanggup berikan kepada Anda kekuatan. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Saya ingat ketika saya belum full time saudara. Saya minta izin, saya masih kerja waktu itu. Saya minta izin dari bos saya. Saya bilang, Pak, hari Sabtu saya akan izin keluar untuk ikut doa puasa. Dia nggak percaya Tuhan saudara. Dia katakan begini, Luther, apa itu doa puasa? Lalu saya jelaskan, terakhir makan malam jam 8 sampai besok jam 2 siang. Dia tanya saya, kamu kuat? Saya bilang kuat, saya mau latih. Kamu ngapain? Pergi doa. Berapa jam? Kurang lebih 2 jam lebih, saya minta izin. Dia bilang oke, diizinkan. Lama-lama setelah 3-4 bulan, istrinya itu ketika datang dia katakan, Luther, saya mau ikut ke gerejanya kamu. Istrinya datang, langsung bertobat, minta dibaptis. Saya beritahukan kepada saudara, ibadah itu punya kekuatan itu mempengaruhi.
Kalau Bapak Ibu perhatikan Daniel pasal yang ke-6, doanya Daniel pagi, siang, dan malam mempengaruhi raja. Satu kerajaan bertobat saudara, karena ibadahnya Daniel. Karena dia sering datang berdoa, 1 hari 3 kali, dibuang dalam gua singa. Dia believe Jesus, percaya bahwa akan ada pertolongan. Amin. Saya pernah katakan kepada saudara, ketika Anda menyembah Tuhan, maka Anda akan mendapatkan jalan keluar pertolongan. Anda akan dapat prioritas-prioritas yang Tuhan berikan kepada Anda. Dalam Matius pasal 18 ayat 20, doa secara bersama-sama akan membuat dasar Tuhan menjawab doa saudara. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, jangan mengasihani diri sendiri. Jangan seperti yang tadi saya katakan. Yang tadi Daud nggak punya alasan, tapi Daud katakan menjadi sebuah kebahagiaan besar ketika ada yang mengatakan mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari ini rasanya hampir tiap hari saya ada di rumah Tuhan. Liburnya hanya hari Senin. Hari Senin pun istri saya berkata begini, kalau ada yang darurat boleh nggak diganggu? Saya tanya, darurat itu apa? Kalau sakit parah, minta tolong, atau sudah telepon berkali-kali, boleh enggak? Saya katakan, boleh. Hari Senin pun, waktu istirahat kita masih bisa diganggu. Ada orang yang sakit hati. Ada orang yang ditipu oleh orang lain, bukan Tuhan tipu dia. Bukan Tuhan buat dia sakit hati, tapi dia enggak mau datang ke gereja. Bagi saya ini orang gak mengerti tentang kuasa ibadah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia Tuhan tapi ngajarkan kita untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Gereja adalah tempat di mana Bapak Ibu diajarkan penyembahan. Yang kedua, gereja adalah tempat untuk saudara dan saya menerima pengajaran dari Tuhan. Gereja bukan cuma tempat penyembahan, tapi gereja juga adalah tempat untuk kita menerima pengajaran dari Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ingat bahwa ketika kita pergi ke suatu tempat, ada kalanya kita datang dan kita dengar pengajaran, kita nggak ngerti ngajarnya apa. Tapi ketika Bapak Ibu duduk di gereja, di mana Bapak Ibu diajarkan dengan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, hal-hal yang Bapak Ibu tidak mengerti, hal-hal yang Bapak Ibu tidak tahu, tiba-tiba dibukakan, disingkapkan, firman Tuhan datang menegur kita, firman Tuhan datang memanggil kita, kemudian hidup kita berubah, kita tidak lakukan lagi dosa, kita hidup dalam kebenaran, maka Anda dan saya menjadi orang yang diubahkan dalam rumah Tuhan. Saya ingat kami dulu punya teman-teman pemuda. Teman kami pemuda itu mungkin ada 7-8 orang saudara. Itu kami punya komitmen, saudara, 1 minggu puasa 3 kali. Tiap hari harus telepon 1-2 jam untuk sharing firman Tuhan. Dan saya tidak pernah pakai telepon di rumah. Saya selalu pakai telepon, yang telepon pakai koin. Sekarang ini Anda punya telepon genggam semua, handphone di tangan kan. Pada masa tahun 90-an itu belum ada saudara. Ya, sehingga kita mesti pakai telepon koin. Ada kalanya saya tukar 3.000 rupiah, jadi telepon sharingnya tuh bisa sampai 1 jam. Sharing tentang apa yang saya dapat, apa yang saya terima dalam doa puasa, apa yang saya dapat. Sharing firman Tuhan. Ketika pendeta khotbah di gereja, kita catat, nanti kita pulang saudara. Ada kalanya kita sharing, saya ingat berapa kali di rumah istri saya, itu sharing sampai jam 5 subuh. Mama bangun, mama katakan, hei anak-anak muda. Kemudian beliau ke belakang, bikin roti, bikin kopi, susu, datang ke kita saudara. Kasih minum, lagi sharing firman Tuhan sampai subuh. Apa yang kita dapat hari Minggu, kita ulangi lagi. Sehingga kita jadi kelompok yang bertumbuh. Anak muda itu bertumbuh. Semua teman-teman saya sekarang ini jadi pendeta semua. Kalau mereka itu perempuan, mereka kawin dengan suami mereka yang jadi gembala. Sekarang ini mereka jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Mereka jadi gembala-gembala yang diurapi oleh Tuhan. Tapi saya ketika pertama kali saya turun dari retreat, saya masuk satu kelompok, mungkin sekitar 10-12 orang. Ketika saya duduk dengan mereka, mereka cuma cerita, cewek sana cantik loh, cowok sana ganteng loh, oh dia kaya loh. 2 bulan aja saya rasa rohani saya drop.
Dan saya doa dengan Tuhan, Tuhan kasih saya teman-teman yang iman saya bertumbuh Tuhan. Sehingga saya mulai membangun dengan teman-teman yang ketemu ngomong firman, yang ketemu bicara tentang firman Tuhan, yang saling menegur satu dengan yang lain. Kalau kamu nggak berdoa, kamu harus latih dirimu berdoa. Jadi teman yang kuat, nolong yang lemah. Teman yang tadinya nggak bisa, ditolong oleh yang bisa. Sehingga lama-lama mereka yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang lemah jadi kuat. Sehingga kita bisa nolong orang lain. Haleluya. Tuhan Yesus senang ke bait Allah karena bait Allah adalah tempat untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Saya ingat saya dulu buku itu catatan, dulu catat saudara ya. Sekarang Anda bisa rekam apa yang disampaikan oleh gembalamu, oleh pembicara yang disampaikan di tempat ini. Makanya kalau Bapak Ibu duduk, kalau Bapak Ibu tekan-tekan handphone, kita nggak tahu Bapak Ibu lihat apa di situ. WhatsApp kah? TikTok kah? Kita tahu. Tapi kalau Bapak Ibu catat khotbah, maka Bapak Ibu dapat rema di sana. Itu akan jadi berkat bagi saudara dan akan memberkati banyak orang. Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, salah satu perintah terbesar dari Tuhan Yesus adalah agar gereja mengajarkan segala sesuatu yang telah Yesus berikan kepada gerejanya. Apa yang Yesus berikan kepada gerejanya? Firman. Ada kalanya hari-hari ini hampir setiap hari saya khotbah saudara. Dari Minggu, ada kalanya juga ada ibadah Senin kalau orang undang dan sebagainya. Selasa pagi, hari Rabu, hari Kamis. Ada kalanya dulu persiapkan khotbah itu 13 jam. Sekarang ini ketika jalan itu di pikiran itu rasanya Alkitab itu ayat apa ini, Roh Kudus tanya Roh Kudus ayat apa ini. Ada kalanya langsung dapat menurut khotbahnya. Ada kalanya cuma dapat temanya saja. Belum dapat urutannya Tuhan mau bicara apa. Ada kalanya sampai pulang di rumah, saya baru duduk bikin susun khotbah, besok mau khotbah apa? Haleluya, tiap hari loh saudara. Tiap hari khotbah dengan tema yang berbeda. Tapi saya percaya begini, bahwa ketika Anda dan saya suka datang di rumah Tuhan, maka salah satu perintah terbesar yang Tuhan berikan kepada saudara adalah menyampaikan kembali apa yang sudah Tuhan berikan kepada gerejanya, yaitu firman Allah. Alkitab katakan gini, firman aku berikan kepada kamu supaya kamu jadi pelaku firmanku. Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berapa banyak yang mau disertai sampai akhir zaman? Berapa banyak yang mau disertai hanya 20 tahun saja? Yang 20 tahun saja. Berapa banyak yang mau disertai hanya 30 tahun saja? Berapa banyak yang mau disertai sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Maka Alkitab katakan begini, ajarkan firman Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. The keyword di situ adalah ajarkanlah. Lalu bagian saudara yang menerima pengajaran itu adalah melakukannya. Rumah Tuhan adalah tempat kita menerima pengajaran. Di tempat ini kita diajarkan bagaimana berdoa. Di sini adalah kita diajarkan bagaimana memberi dengan benar. Di sini kita diajarkan bagaimana hidup dalam kedisiplinan rohani. Di sini kita bagaimana diajarkan hidup di dalam pengurapan. Bagaimana dapat pengurapan double portion. Bagaimana alami pelipat gandaan. Di sini bagaimana Anda diajarkan bagaimana memenuhi mimpi-mimpimu dan visi-visimu untuk Anda dan saya memaksimalkan potensi dan jadi berkat kepada banyak orang. Gereja mengajarkan kepada kita banyak hal. Jadi kalau Anda lihat temanmu di luar, rasanya dia punya ilmunya banyak tapi hidupnya tidak berubah, ajak ke gereja. Maka hidupnya akan berubah. Katakan yes and amen. Alkitab berkatakan gereja mula-mula maju karena setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran para. Bapak Ibu bisa lihat di Kisah Rasul 2 ayat 42, gereja mula-mula itu maju. Dan gereja mula-mula adalah menjadi tipikal, menjadi be a role model untuk gereja Tuhan berdiri.
Kita akan mulai lagi bulan depan dengan kita punya family cell. Itu seperti gereja mula-mula. Dari rumah-rumah 10-12 orang berbagi pengajaran di situ, saling mendoakan di situ, lalu mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Kisah Rasul 2:42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Alkitab berkata ayat-ayat berikutnya, tiap hari Tuhan menambahkan jiwa mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana Bapak Ibu dan saya terima pengajaran. Saudara, saya ditahu bahwa Tuhan pakai saya dengan karunia-karunia. Tapi saya juga tahu bahwa banyak kali Bapak Ibu dengar dari mulut saya pengajaran-pengajaran yang keluar. Jarang Bapak Ibu dengar saya ngajar tentang karunia, kecuali kalau itu seminar. Tapi saya mau ajarkan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dan saya mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yaitu kita jadi pelaku firman, karakter kita dibangun, hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Betul, kita adalah orang-orang tidak sempurna. Tapi Roh Kudus adalah roh kesempurnaan, akan sanggup pimpin kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, seluruh kesempurnaan, sehingga Anda akan jadi berkat bagi banyak orang. Saya ingat saya pertama kali disuruh tahu sharing itu di kelompok kecil 10 orang. Ketika saya datang dan gembala, saya ingat waktu itu gembala FC, dia katakan gini, bro, kamu yang sharing. Saya kaget. Sharing apa? Waktu itu kalau nggak salah itu baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ngomongannya asal ngaur kemana-mana, ngomong mengaur kemana-mana. Saya lihat gembala Komsel itu dia cuma diem saja, dia senyum saja. Lalu setelah selesai sharing, dia datang kepada saya, dia katakan nanti minggu depan datang lagi ya. Tadi sharing kamu bagus. Waktu saya pulang ada suara yang bilang kepada saya, minggu depan gak usah datang, nanti kamu disuruh sharing lagi. Banyak orang kan begitu, ketika disuruh kasih minggu ini, maka dia katakan minggu depan saya gak datang. Kenapa? Nanti disuruh doa, nanti disuruh sharing, nanti disuruh ini, disuruh ini. Saya gak tahu bahwa itu adalah cara berlatih untuk saya tumbuh. Minggu depan saya datang, saya gak disuruh sharing, saya disuruh doa persembahan. Teman saya yang disuruh sharing, dia katakan kepada saya, Luther, saya gemetar, makanya berapa kali saya pegang-pegang tangan kamu, saya rasa saya mau pingsan, padahal itu cuma 12 orang. Ya. 1 bulan kemudian, dia katakan begini, bro, minggu depan kamu yang sharing. Kamu berdoa tanya Roh Kudus, nanti ayat mana yang Tuhan kasih kepada kamu, itu yang kamu sharing. Saya pulang saudara, 1 minggu saya nggak dapat apa-apa. Besok saya mau khotbah itu, semalam-malaman saya nggak tidur. Saya lihat dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada ayat yang nyantol di pikiran saya. Ternyata saya ketakutan untuk sharing. Hari besok mau pergi, saya pikir gini, saya nggak usah datang. Tapi Roh Kudus berkata begini, kamu datang saja. Kamu sharing apa yang aku taruh di hati kamu. Saya nggak lari dari tidak datang ibadah. Saya hadapi. Istri saya ini khotbah lebih dulu dari saya. Kita masih bujangan ya. Istri saya sudah khotbah di ibadah raya ribuan orang. Saya masih anak muda duduk, masih pimpin youth. Istri saya sudah khotbah di umum. Masih latih sharing dengan anak-anak muda, pimpin anak-anak muda. Tapi saya nggak putus asa, saya latih diri saya. Saudara perhatikan baik-baik. Alkitab berkata begini, hari ini mungkin Anda seperti saya, nggak bisa apa-apa. Karena Anda sedang dilatih untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya disuruh minggu depan, saya baca Kejadian, saya baca sampai Wahyu, nggak ada yang nyantol. Tapi paling tidak saya buka Alkitab. Paling tidak saya baca Alkitab, itu cara latih. Kalau Anda ada di tempat ini, entah itu buy online, buy on site,
Gereja adalah tempat untuk Anda menerima pengajaran, untuk Anda dilatih. Ketika kita pergi ke sekolah, maka kita dilatih mulai dari playgroup sampai kita university. Maka kita dilatih, lakukan tugas, kerjakan tugas, satu persatu kita harus kerjakan. Amin. Sampai saudara dan saya ada pada level misalnya doktor, saudara dan saya juga harus kerja, harus baca banyak buku. Haleluya. Gereja mula-mula maju karena ada pengajaran yang ditaburkan di sana. Dikatakan bukan sekali-sekali, tapi setiap hari. Gereja adalah tempat umat Allah berkumpul untuk menerima pengajaran. Katakan yes and amen. Jadi kalau Bapak Ibu mau terima pengajaran, pengajaran itu datang ke gereja Tuhan. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau Bapak Ibu ingin bertumbuh dalam Tuhan, maka perlu ingin belajar firman Tuhan, maka perlu ketekunan dan tahan uji. Haleluya. Saya ingat ketika saya ikut beladiri, itu 15 tahun, saudara. Ketika pertama kali masuk, diajarkan kuda-kuda. Waduh, nggak benar-benar. Ada kalinya ketika salah, pelatih-pelatih kita cuma sentuh kaki kita jatuh berkali-kali, saudara. 1 minggu, 1 bulan. Sepupu saya ketika ikut 3 bulan, dia katakan kepada saya nggak mau ikut. Saya tanya kenapa? Dia bilang ini susah. Dari kedua dia katakan, saya dipukulin terus sama pelatih. Lalu dia tanya kepada saya, kamu bagaimana? Saya katakan gini, saya akan terus maju. Mungkin karena kita baru, jadi belum tahu. Tapi siapa tahu 6 bulan kita udah bisa. Siapa tahu 1 tahun kita bisa. Dia berhenti di 3 bulan. Saya baru berhenti 15 tahun kemudian. Dengan punya sasana muridnya 1000 orang. Punya asisten pelatih, ada 6 di situ. Dilatih dari tidak tahu, jadi tahu. Dilatih dari tidak bisa tendang, sampai bisa tendang. Dilatih dari tidak bisa pukul, sampai tidak bisa pukul, sampai bisa pukul. Dilatih dari tadi yang biasa, jadi champion, jadi pemenang. Saya percaya bahwa umat Allah, Tuhan mau bukan cuma pendeta yang dipakai. Tuhan mau semua kita dipakai oleh Tuhan, menjadi alat pilihan dan tujuan dalam tangan Tuhan. Katakan yes and amen. Tapi yang Tuhan mau adalah ketekunan. Tuhan adalah tahan uji. Saya ingat di rumah saya masih beladiri. Saya sudah pulang kasih latihan itu. Ada kalanya jam 10, jam 12 malam. Sampai di rumah itu rumah sepi. Ada kalanya saya masih latihan lagi. Sampai ambil 2 jam sebelum saya mandi dan tidur. Bapak Ibu bisa bayangkan aja. Ketekunan dan tahan uji akan membuat saudara dan saya jadi orang ahli yang akan dipakai oleh Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 46 berkata begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dengan bertekun, sehati mereka berkumpul dalam rumah Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya bertekun, sehat, berkumpul. Jadi kalau kita ada dalam gereja, maka Tuhan mau ada unity. Saudara tahu gereja ini punya salah satu fokus itu adalah, punya salah satu ciri adalah unity. Amin. Upah, unity, prosperity, anointing, and holiness. Keunitian. Itu harus ada di dalam gereja. Ketika Bapak Ibu dapat di gereja, kita praktekkan di dunia kerja kita, praktekkan di keluarga kita, praktekkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak orang akan diberkati dengan kehidupan saudara. Kisah Rasul 5 ayat 20 berkata begini, pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kalau Bapak Ibu dapat firman Tuhan, maka Alkitab katakan begini, kita harus mengajarkan itu di rumah Allah. Di tempat ini Bapak Ibu diajarkan, di tempat ini Bapak Ibu terima firman Tuhan. Dan mereka yang tekun, mereka yang tahan uji, mereka akan dipakai oleh Tuhan.
Makanya kalau nanti saya sebagai gembala bilang, ayo kamu yang sharing. Jangan bilang ini, aduh Pak Gembala saya belum bisa. Saya belum mampu. Dulu saya seperti itu juga. Tapi gak ngomong. Tapi saya mau latih diri saya. Saya mau latih hidup saya. Baca buku banyak. Belajar dari senior-senior saya. Bagaimana beritakan firman. Bagaimana saya tanya, kamu susun khotbah gimana sih? Ada yang berkata kepada saya gini, saya puasa 30 hari. Hah? Terus Papa makan jam berapa? Ada salah satu senior saya yang hampir puasa tiap hari. Saya katakan, wow. Hampir puasa tiap hari. Orang mati pun dibangkitkan. Pernah kita undang waktu masih di Coklat. Waktu di Hotel Coklat. Itu hampir puasa tiap hari. Saya selalu tanya, Om makan gak? Masih puasa Luther. Puasa terus. Saya tanya puasa kapan? Seminggu berapa kali? Om puasa seminggu 7 hari. Hah? Seminggu 7 hari. 1 bulan 30 hari. Hah? Puasa tiap hari. Berapa tahun puasa? Roh Kudus bilang saya, puasa 3 tahun ini. Selama 3 tahun. Hah? Ada senior-senior saya yang seperti itu. Dan dia lakukan terus. Dan dipakai Tuhan dengan hebat. Saya percaya bahwa Tuhan sedang cari orang-orang yang punya hati. Ketika Roh Kudus bicara kepada dia, yes Lord, I'm ready. Orang Kristen, orang percaya, bahkan ada pelayan Tuhan yang gak pernah baca Alkitab. Yang gak pernah menyembah Tuhan. Ya bagaimana kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, Bapak Ibu tahu bahwa rumah Allah, tempat kesukaan Yesus karena itu adalah tempat penyembahan. Rumah Allah menjadi kesukaan Yesus karena itu adalah rumah pengajaran. Dan yang ketiga, rumah Allah, Yesus pergi ke rumah Allah karena adalah tempat untuk berdoa. Saya percaya bahwa berkat kita ditentukan oleh doa-doa kita. Katakan haleluya. Berkat yang kita terima ditentukan oleh doa-doa kita. Doa itu menjadi sebuah saluran untuk Tuhan berkati saudara. Matius pasal 7, 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, dikatakan begini, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Berapa banyak yang mau pintu terbuka bagi dia? Pintu bisnis, pintu pekerjaan, pintu jodoh, pasangan hidup Anda. Anda yang berdoa untuk minta anak, punya keturunan. Anda mau berdoa untuk Anda melihat supaya bisnismu diberkati, pelayanan diberkati. Maka gereja harus suka berdoa. Tuhan berkati kita melalui doa. Makanya kalau orang gak pernah berdoa, dia gak akan alami terobosan besar dalam hidupnya. Beberapa bulan yang lalu saya katakan kepada para pekerja, ini waktunya untuk masing-masing kita ambil waktu 1 jam every day berdoa. Tiap hari harus pastikan kita punya waktu 1 jam dengan Tuhan. Itu cara kita tertancap pada pokok anggur. Dan saya percaya akan tiba waktunya kita berbuah bagi Tuhan. Gereja mula-mula sangat maju karena mereka bukan cuma terima pengajaran, tapi mereka juga bertekun di dalam doa bersama-sama di rumah. Gereja ini, Christ Kingdom Family, entah online, entah onsite, Anda akan melihat pertumbuhan yang sangat besar akan terjadi. Saudara akan lihat bahwa Tuhan akan memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa ketika gereja ini suka berdoa. Dan saya mau katakan bahwa mulai hari ini ketika Anda dengar firman ini, saudara jemaat Tuhan para pekerja harus suka berdoa. Berkat Tuhan diberikan kepada kita melalui doa. Minta maka kamu menerima. Cari kamu mendapatkan. Ketok pintu dibukakan. Saudara lihat bahwa ketika Anda berdoa, ketika Anda minta dari Tuhan, Tuhan jawab kita dengan 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Saudara paling suka yang mana? Iya. Tidak dan tunggu, Anda nggak senang kan? Tapi tidak dan tunggu itu adalah persiapan. Tuhan pasti akan jawab ketika hatimu siap. Ketika Anda minta hari ini dan Tuhan bilang tidak, karena yang Anda minta bukan yang terbaik, Anda minta yang baik. Ketika Tuhan bilang tunggu, karena hatimu belum siap. Kalau hari ini Anda berdoa, Tuhan berkati aku dengan uang Tuhan, berapa banyak? 1 miliar Tuhan.
Tuhan bilang muka seperti ini kalau hatinya belum siap, aku berkati kawin lagi. Model seperti ini, kalau hatinya nggak siap, ketika aku memberkati dia, maka dia bukan mempermuliakan aku, tapi mempermalukan aku. Jadi kalau hari ini Tuhan belum jawab doamu, lihat hatimu, apakah hatimu siap atau tidak. Tuhan menjawab sesuai dengan kesiapan kita. Kalau Bapak Ibu punya anak 5 tahun, nggak mungkin Bapak Ibu kasih dia main pisau. Kenapa? Akan sangat berbahaya. Betul? Kalau Bapak Ibu punya anak 7 tahun, nggak mungkin kasih dia naik sepeda motor. Dia mungkin sudah tahu naik sepeda, tapi nggak mungkin Bapak Ibu kasih dia sepeda motor. Hanya orang tua yang gila, yang kasih anaknya naik sepeda motor, umur 7 tahun pergi ke jalan raya, balap-balapan, angkat roda depan, dan ngeng, mati. Betul? Ada kalanya rambut kita boleh putih, tapi rohani kita masih bayi yang umur 7 tahun. Tuhan berkata sabar ya, kamu doa terus. Ada kalanya mungkin umur 20 tahun, tapi rohaninya sudah dewasa. Jangan cemburu dengan orang lain ketika mereka diberkati oleh Tuhan. Anda dan saya, semua kita sudah ditentukan jalur lari kita. Berlarilah dan jangan lihat kiri kanan. Pelari yang baik itu adalah lihat garis finish, bukan lari sambil ngobrol, sambil iri kiri kanan, masuk got. Betul? Lari aja di garis larimu, lari aja dan lihat garis akhir bahwa Tuhan sudah siapkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan sedang disediakan kepada saudara dan Anda akan terima itu. Istri saya berkata kepada saya ketika saya pernah khotbah tentang 5 mahkota. Ketika pulang di rumah dia tanya ke saya, di dalam mobil belum sampai di rumah. Dia bilang ini sayang, kira-kira satu orang bisa dapat 5 mahkota atau tidak? Saya katakan bisa. Yang ngomong itu Rasul Paulus. 5 mahkota. Dia jelaskan untuk saudara dan saya. Itu namanya kepercayaan. Tahukah saudara, orang yang berdoa di hadapan Tuhan, dia bukan cuma tahu tentang apa yang di tangan Tuhan, tapi dia menawan hati Tuhan. Kalau Anda datang cuma di apa yang ada di tangan Tuhan, Anda senang doamu dijawab, sakitmu sembuh, ada jalan keluar, ada pertolongan, dapat pacar, dapat istri, dapat anak. Anda lihat jalan keluar, tapi kalau Anda nggak tawan hati Tuhan, Anda satu waktu akan kecewa lagi. Tapi kalau Anda tawan hati Tuhan itu melalui doa. Dengarkan apa yang Roh Kudus katakan, dengarkan apa yang firman Allah katakan, dan Anda menghidupinya, maka Anda dapat perbendaharaannya. Jangan datang ke Tuhan karena cari perbendaharaannya. Satu waktu ketika belum dijawab Anda kecewa. Tapi ketika Anda tawan hati Tuhan, datang cari Tuhan melalui doa dengan sungguh-sungguh. Sekalipun hari ini belum dijawab, tapi percaya bahwa Anda mengasihi Tuhan, Anda mencintai Tuhan, Anda cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Anda percaya one day Dia akan jawab saudara dan saya, Dia akan buka pintu bagi Anda. Maka itu pasti terjadi. Gereja harus ada pada tingkatan ini, supaya Anda melihat perkara-perkara besar. Berdoa sendiri adalah penting. Tapi doa secara bersama-sama itu menggoncangkan sorga. Ulangi, berdoa sendiri adalah penting. Tapi berdoa bersama-sama menggoncangkan sorga. Matius 18 ayat 19. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat berdoa bersama-sama, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Doa itu bisa menggoncangkan sorga, bisa membuat sorga ada di bumi. Enggak ada amin. Yesus mengajarkan bahwa sorga seperti, bumi seperti di sorga itu dalam doa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ketika sorga ada di bumi, maka Anda akan melihat miracles every day. Ini tahun mujizat setiap hari. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah berdoa, Bapak Ibu nggak alami mujizat.
Bapak Ibu harus datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu doa itu 5 menit pertama. Wow, Anda ingat itu tadi piring udah cuci belum, baju sudah diangkat belum. Itu tadi suruh itu asisten itu kerja sudah atau belum. Itu tadi anjing sudah dikasih makan belum. Itu tadi sudah beli makanan anjing macam. 5 menit pertama menghentikan langkahmu 50 tahun. Dan ditanya, kenapa kamu berdoa? Aduh, doa susah sekali Pak. Tapi kalau jalan ke mall 3 jam gak apa-apa. Sampai betis-betis naik, sampai tikus-tikus naik di kaki. Gak apa-apa. Tapi doa 5 menit susahnya minta ampun. Saya ada kalanya kalau lihat orang doa 2 menit, 3 menit itu gemes di hati. Tapi Roh Kudus bilang ini, kamu dulu sebelum 2 jam juga 2 menit kan? Dulu Mansye sama Bella di rumah jam 5 subuh. Kita gedor pintu, Mansye, Bella, iya papi. 3 bulan pertama naik muka ngantuk-ngantuk. Setelah itu sukacita naiknya. Beberapa kali ada kelepasan ketika doa pagi jam 5 subuh itu. Anak-anak bangun, ada kalanya Cherry sama Chris masih kecil. Ketika bangun, Chris, Cherry bangun. Mamanya pegang ini tiba-tiba jatuh ke samping, jatuh ke sini, tarik lagi bangun, jatuh ke belakang, jatuh ke depan. Doa. Saya tahu bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di tempat ini, orang yang suka berdoa. Bukan cuma bagi gembala dan keluarga. Tapi hari ini Yesus ajarkan kepada kita, gereja adalah tempat penyembahan. Gereja adalah tempat kita dengar firman. Tapi gereja pengajaran dan gereja adalah tempat di mana kita doa sama-sama. Saudara, Tuhan mau ada corporate anointed. Ada urapan bersama-sama yang harus turun di atas kita. Bapak Ibu kalau tidak datang ke gereja, entah itu ikut lewat online, entah itu datang secara onsite, harusnya Anda rugi luar biasa. Sekali lagi saya katakan begini. Yesus yang adalah Tuhan saja, sukanya pergi ke gereja, pergi ke bait Allah. Apalagi Anda yang bukan Tuhan. Lihat kiri kanan. Kamu bukan Tuhan. Ya. Jangbalaga. Ya, itu bahasa Prancis. Ya. Jangan banyak gaya. Yesus kasih contoh kepada saudara. Dan saya tahu itu. Saya dulu pergi ibadah setahun sekali. Dan ketika pendeta khotbah di depan, saya duduk paling belakang sembunyi lagi. Saya bilang ke sepupu saya termasuk itu Pak Peter dulu. Bapak sana kalau selesai khotbah, bangunin bung. Dia bilang iya bung. Dia hampir tiap minggu pergi gereja kan, karena dia suka nyanyi. Saya tidur, sudah khotbah mau selesai, dia bilang nih bung, bapaknya sudah selesai khotbah, saya bangun. Ditanya dengar apa? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Setahun pergi ke gereja cuma sekali. Tapi Tuhan baik. Hari ini yang pemalas pergi ke gereja seperti ini, jadi gembala, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Yang hampir tiap hari sekarang ibadah. Apalagi Anda yang rajin pergi ibadah. Saya percaya Tuhan punya rencana indah bagi saudara, rencana luar biasa bagi saudara. Sekarang ini tinggal ubah hatimu, cari dia sungguh-sungguh. Berapa banyak Anda yang berkata, Tuhan itu aku. I will, saya mau. Bangkit berdiri saudara.